Keputusan investasi terbaik saya sepanjang 2024 adalah mengalokasikan sebagian besar investasi ke bursa US. Di video ini saya ingin update portfolio investor receh yang sudah berjalan sesuai rencana. Bukan hanya portfolio publik, salah satu portfolio pribadi saya di broker swap juga berhasil mencatatkan performa yang sangat memuaskan sepanjang tahun ini. Dari awal tahun hingga 17 November, portfolio saya sudah naik hampir 100%. Dengan begitu, portfolio saya sudah berhasil jauh mengalahkan indeks Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq. Seperti yang sudah sering dibahas, kita tahu tahun 2023 hingga tahun 2024 ini merupakan tahun bullish bagi kripto dan saham Amerika. IHSG memang agak lain, karena di periode ini justru performanya sangat buruk. Secara year to date, Bitcoin sudah naik lebih dari 100%, S&P 500 naik hampir 25%, sedangkan IHSG justru minus 1,5%. Dulu, tahun 2020-an, saya sempat dihujat viewers karena sering membahas saham-saham US yang dianggap tidak nasionalis. Padahal tujuan saya adalah agar teman-teman bisa mendapatkan diversifikasi yang lebih luas. Kalau sudah begini, sekarang siapa yang salah coba? Justru Bursa Efek Indonesia harus diberikan kompetitor agar lebih terpacu mengembangkan bursa, tidak seperti striker timnas yang nggak pernah cetak gol, tapi nggak pernah diganti. Anyway, saya bilang begini bukan berarti saya anti Bursa Efek Indonesia. Justru bagi saya yang sudah cuan di bursa US 2 tahun ini, kini IHSG merupakan tujuan yang menarik. Saya tetap yakin saham-saham blue chip kita pada akhirnya akan naik kembali, entah itu di tahun depan atau 2026. Sebelum bahas portfolio investor receh, saya ingin bahas sedikit mengenai performa portfolio private saya di broker swap. Secara year to date, portfolio ini jauh outperform segala indeks acuan seperti Nasdaq dan S&P 500. Namun perhatikan performa saya yang underperform jauh di periode Mei hingga September 2024. Kenapa bisa begini? Karena semua saham dan ETF yang saya beli merupakan leverage ETF, di mana aset ini bisa double atau triple pergerakan dari underlying asetnya. Pada periode ini, baik itu saham US maupun Bitcoin, semuanya mengalami fase konsolidasi yang cukup volatile. Leverage ETF paling bahaya jika market hanya sideways atau bahkan turun, karena leverage bisa menjadi pisau bermata dua. Sebaliknya, saat market bullish, leverage ETF akan outperform underlying asetnya seperti di awal kuartal 4 tahun ini. Untuk itu, leverage ETF bukan untuk semua orang. Bagi pemula dan investor kebanyakan, sebaiknya beli yang non-leverage. Oke, lanjut. Ini adalah update portfolio investor receh per 17 November 2024. Saat ini saya memiliki 3 leverage ETF. QQQU, 2 kali pergerakan dari indeks Magnificent 7, SOXL, 3 kali pergerakan dari indeks semiconductor, dan TQQQ, 3 kali dari indeks Nasdaq 100. Masing-masing memiliki cost basis yang sama dan akan saya DCA rutin masing-masing $10 setiap bulan. Silahkan tonton penjelasan leverage ETF bagi yang ingin belajar lebih jauh di video berikut. Jadi alasan saya membeli leverage ETF adalah untuk mengejar CAGR di atas 35% per tahun. Saham-saham individual seperti Apple dan Nvidia mungkin saat ini memiliki CAGR yang tinggi. Namun saya tidak yakin akan performa 10 hingga 20 tahun ke depan. Untuk itu saya lebih nyaman membeli indeks yang returnnya di-amplify dengan leverage ETF. Portfolio ini memiliki cash sekitar $3.600, di mana secara keseluruhan portfolio ini bernilai hampir $4.200. Dulu saya memulai portfolio ini dengan modal $2.000 dan hingga sekarang tidak pernah deposit lagi. Jadi saya sudah cukup puas dengan kinerja portfolio ini. Di video sebelumnya saya masih memiliki TSLL dan BitX, di mana TSLL adalah leverage ETF 2 kali pergerakan dari TSLA dan BitX yang double pergerakan dari Bitcoin. Karena saya ingin memaksimalkan siklus tahun ini dan saya yakin Trump bakal terpilih, maka saya berani hajar menggunakan hampir seluruh dana di portfolio ini. TSLL dengan cost basis $1.000 dan BitX dengan cost basis $500. Prediksi ternyata tepat. Saya beli TSLL di harga $7.91 per share dan jual di $18.26 per share. Sedangkan BitX saya beli di $26.78 per share dan jual di $51.16 per share. Hasil dari keuntungan capital gain ini akan saya gunakan untuk DCA rutin ke QQQU, SOXL, dan TQQQ.
Jadi dengan cash $3.600 bisa saya gunakan untuk DCA $30 setiap bulan selama 10 tahun ke depan. Saya akan DCA lebih banyak dan mungkin akan deposit kembali jika terjadi market crash di kemudian hari. Berdasarkan simulasi ini, jika saya rutin DCA $30 per bulan dengan return 35%, maka dalam 20 tahun investasi ini akan berkembang menjadi hampir $500.000. Tentunya ini bukan tujuan yang pasti karena tidak ada garansi market bakal sesuai ekspektasi dan mungkin strategi portfolio akan berubah menyesuaikan kondisi pasar. Saya tidak masuk lagi ke saham dividen karena jika saya mengandalkan dividen, jumlahnya tidak akan cukup untuk DCA $30 setiap bulan. Sedangkan saat ini saham-saham dividen sudah tinggi sehingga dividen yieldnya semakin kecil, plus tahun 2026 diprediksi akan terjadi market crash. Jadi lebih baik saya keep dalam bentuk cash dahulu. Lalu bagaimana plan saya untuk 2025? Salah satu kekurangan sebagai WNI yang memiliki investasi di bursa US adalah dari segi pajak capital gain-nya yang dikenakan pajak progresif hingga 35%. Karena saya rasa pajak yang harus saya bayarkan tahun ini sudah melebihi batas yang bisa saya toleransi, saya memutuskan untuk memindahkan sebagian besar alokasi investasi kembali ke IISG untuk tahun depan. Sedangkan alokasi untuk bursa US akan saya reset kembali dengan dana yang lebih kecil. Berdasarkan data historis di mana 1 tahun setelah pemilu dan Bitcoin halving, market US biasanya memberikan return yang positif. Artinya 2025 besok market diprediksi masih akan bullish. Oke, portfolio ini akan saya update kembali jika ada yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa subscribe.